Pemerintah terus berusaha menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia, namun kasus positif tembus di atas 40.000 per hari. Kebijakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah? Simak perbincangan JPM TV bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia berikut ini. Kasus COVID-19 di Indonesia kini sudah masuk fase terburuk. Kasus harian bertambah di atas 40.000 orang. Saya sudah bersama dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar, Pak Hermawan? Baik, sehat. Sehat, Pak. Pak. Sehat selalu. Pak, ini kita sudah sampai kemarin di 13 Juli, sudah tembus 47.000 orang per hari. Anda akan melihat ini akan terus bertambahkah? Kalau kita lihat angka statistik kenaikan harian cenderung akan bertambah karena kasus suspeknya pun masih lebih dari 180.000 ya, dan spesimen rate kita masih di 200-an ribuan. Jadi kalau misalnya kita punya kasus aktif 400.000 lebih saat ini, mestinya spesimen rate kita tuh sekitar 800 sampai 1 juta spesimen per hari, menyasar sekitar 500 sampai 600.000 orang. Nah, itu baru kita bisa mengatakan testing di saat PPKM darurat ini menjadi sesuatu yang paralel secara optimal. Tetapi dengan begitu kita akan mengestimasi seberapa resiko di lapangan, di komunitas. Tapi hemat saya kasus ini belum sampai puncaknya, masih akan terus naik tuh, Yuli. Artinya jika pemerintah mengklaim bahwa ini sudah terkendali, Pak Hermawan ingin bilang, Pak, belum terkendali sama sekali? Kendali itu dari 3 hal. Pertama, kendali manajemen atau tata kelola. Yang kedua, kendali layanan. Ketiga, kendali epidemiologi atau angka kasus per kasus. Kalau kita lihat pertama dari angka epidemiologi, tentu ini tidak terkendali saat ini. Karena indikator WHO, misalnya angka mortality atau kasus kematian idealnya tidak lebih dari 3%. Kita masih di atas 5%. Kemudian angka kesakitan itu harus turun secara signifikan 14 hari berturut-turut. Incidency rate namanya. Jadi angka harian, kasus harian itu harus turun. Nah, kita malah naik kan dengan lebih dari 40.000 kasus. Kemudian juga angka replikasi kita masih di atas 1. Dan bahkan dengan kenaikan 2 hari terakhir lebih dari 40.000, kita ini tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara besar seperti India, Amerika, Brazil, di mana kasus kita paling tinggi secara angka kesakitan dan bahkan kematian kita lebih dari 800 kematian per hari, itu juga yang tertinggi di dunia. Jadi angka-angka epidemiologi tidak menunjukkan kita dalam fase yang terkendali. Bagaimana dengan layanan? Over capacity di rumah sakit itu indikator output bahwa pelayanan sudah mengalami stagnasi atau terjadi bottleneck. Tadinya kalau kita katakan testing, tracing, dan treatment, sekarang metode kita itu malah berbalik. Karena ada sumbatan di rumah sakit, jadi kita treatment, tracing, testing. Jadi percepatan penyiapan fasilitas perawatan, rujukan, intensive care ini menyebabkan kita harus berpacu juga untuk melakukan tracing dan testing. Nah, angka layanan ini juga belum menunjukkan terkendali. Boleh jadi karena adanya direktif dari Bapak Presiden dengan adanya penunjukan Pak Menko Marves ya sebagai penanggung jawab untuk PPKM darurat di Jawa dan Bali, dari sisi span of control, chain of command terlihat terkendali, ada konsolidasi yang baru. Nah, tetapi kalau tadi disebut kendali layanan dan kendali epidemiologi, rasanya kita belum untuk saat ini. Dengan kebijakan yang sekarang berlaku PPKM darurat yang sudah mau hampir 14 hari lebih dari 10 hari, apakah Pak Hermawan melihat ini tidak berjalan efektif, belum mampu menahan laju kasus? Untuk melihat efektivitas PPKM itu kita paling tidak antara rentang 14 hari atau 2 minggu hingga 3 minggu setelahnya ya. Jadi sekarang mungkin kita hari ke-11 atau ke-12 saat ini. Nah, kita akan melihat apakah pada minggu ke-2 atau minggu ke-3 setelahnya memang terjadi. Tapi secara konsepsi, PPKM ini kan tidak bertujuan untuk memutus mata rantai COVID. Karena kalau kita belajar dari PPKM di awal Januari, kemudian ada istilah PPKM dipertegas, dipertebal yang sekarang darurat, sesungguhnya PPKM itu hanya melandaikan sementara, memberikan tekanan. Ibarat kita kalau tekan sebelah kanan, boleh jadi bergeser ke kiri, menekan di kiri, bergeser ke tengah, dan seterusnya. Jadi memang pendekatan PPKM itu spasial. Jadi kadang hasilnya juga bisa parsial. Pak Hermawan, apakah sekarang ini penanganan dari pemerintah sudah berimbang dengan laju kasus yang begitu cepat naiknya? Kita sangat mengapresiasi upaya pemerintah ini cukup serius. Jadi ada optimalisasi
pemberdayaan ya, dari segi sumber daya dan juga adanya berbagai hal yang memang sudah diperjuangkan dalam penanganan COVID. Tetapi memang kalau kita melihat dan bandingkan dengan kecepatan kasus ini, rasa-rasanya memang kita agak kewalahan, dan bahkan sebenarnya dengan variant of concern Delta kita itu kalah dalam berpacu dengan varian ini. Maka memang kita butuh kedisiplinan masyarakat, tetapi memang sekaligus komitmen pemerintah yang terus mengoptimalkan testing dan tracing, itu yang akan mampu menentukan risiko dalam populasi ke depan. Nah, di sisi lain kita juga ingin ada paralel intervensi pada komunitas ya, basis komunitas ini yang paling penting juga agar hulu persoalannya terkendali di pemukiman, di perumahan, dan di lapangan. Oke, jadi kebijakan masif apa yang seharusnya diambil agar bisa ada pelandaian? Iya, kalau misalnya kami ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sedari awal sebenarnya opsi yang kami usulkan adalah lockdown regional kan. Saat itu mempertimbangkan Pulau Jawa itu sebenarnya sudah over capacity, seluruh rumah sakit rujukan COVID itu merata, sudah tidak mampu lagi menangani secara berkualitas ya. Nah, oleh karena itu memang untuk mengendalikan secara situasi di Pulau Jawa ya harus dengan lockdown di Pulau Jawa. Itu usulan kami sedari awal. Tetapi kalau memilih PPKM darurat, bisa saja asal tadi testing dan tracingnya itu tidak biasa-biasa, melainkan harusnya misalnya sekarang kasus aktif kita lebih dari 400.000, mestinya sudah antara 800 hingga 1 juta spesimen rate per hari. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ini kapan akan melandai? Dari prediksi ini kan sudah makin naik. Nah, akan melandai itu di minggu keberapakah? Ya, kalau kita belajar dari negara lain, landai dari negara lain ya, pengalaman yang sempat mengalami perburukan dalam suatu waktu seperti Amerika, Brazil, termasuk India, beberapa negara di Eropa, itu rata-rata mereka punya pendekatan dua. Pertama, melakukan kebijakan yang extraordinary policy making ya, itu rata-rata lockdown. Nah, jelas kalau lockdown itu tidak ada lagi subjektivitas penegakan di lapangan, tidak lagi ada multitafsir dalam implementasi kebijakan. Nah, itu karantina wilayah atau lockdown itu kelebihannya di situ. Yang kedua, negara-negara lain itu mengikuti dengan optimalisasi testing dan tracing. Kasusnya naik. Kasus di Brazil hampir 20 juta, Amerika 35 juta lebih, India juga lebih dari 30 juta. Jadi negara-negara itu melakukan upaya testing dan tracing yang luar biasa, angkanya naik tetapi nanti menekan mortality dan mengendalikan kasus di lapangan sehingga mitigasi resiko ke depannya lebih mudah. Nah, yang ketiga sebenarnya ada tambahan lagi, yang ketiga adalah vaksin. Nah, cuman sayangnya kita sulit berharap dengan vaksin karena negara kita bukan produsen vaksin. Negara kita bukan prinsipal vaksin, tidak seperti Eropa dan Amerika yang memang di sana negara-negara produsen vaksin. Oke, baik Pak Hermawan, kita harus jeda sebentar. Setelah ini kita akan membahas seputar kondisi fasilitas kesehatan dan juga kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah dengan terus bertambahnya kasus. Tetap di JPM TV.